Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ghafiri dhunub, qabilit tawb, wa salatullahi wa salamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad. Akbari babit tawbati wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafirat dhunubi ighfiri dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyub isturil uyub ya allamal ghuyub bi barakatil habibil mahbub. Allahumma Allahumma ya Rabbana a'inna ala tarki maksiatika, a'inna ya Rabbana ala tarki maksiatika, a'inna ya Rabbana ala tarki maksiatika, wa a'inna ala ta'atika wa ala dzikrika wa ala syukri ni'matika, innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana ukhsyurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kita diberi oleh Allah kemudahan untuk melanjutkan perjalanan kita untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah bahwa perjalanan kita ini belum berakhir sampai kita itu dipastikan oleh orang hidup kalau kita ini sudah meninggal. Kalau sudah dinyatakan bahwasanya kita harus dikafani, saat itulah perjalanan kita ini di dunia selesai dan tinggal kita memetik buah yang kita lakukan saat di dunia. Selagi nyawa masih ada di kandung badan dan akal masih ada, artinya kita masih di dalam perjalanan. Sehingga tidak boleh ada yang tertipu saat ini lalu merasa dirinya sudah sampai ke surga. Dan juga tidak boleh ada yang putus asa karena masih ada hari esok untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh perjalanan kita ini menuju kehidupan abadi. Perjalanan singkat hanya 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Menuju kehidupan yang abadi dan tidak ada akhirnya. Bagi ahli iman akan mendapatkan kenikmatan sepanjang waktu. Dan bagi yang tidak beriman pun akan mendapatkan siksa sepanjang waktu. Maka jaga nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman. Kita meyakini kebenaran agama yang selama ini kita ikuti. Kita meyakini kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka dijaga dan di antara cara menjaganya adalah sering menghadiri majelis-majelis semacam ini. Dan memang semakin kita sering menghadiri majelis semacam ini akan semakin kuat keyakinan dan keimanan kita. Artinya semakin terjaga keselamatan kita ini. Begitu sebaliknya jika orang bergaul dengan orang yang salah, yang bakal menjerumuskan, bakal membawanya dalam kesesatan, maka perlahan demi perlahan bisa-bisa orang tersebut sudah di luar wilayah iman, sementara dia tidak menyadari, sehingga mati dalam keadaan tidak punya iman selama-lamanya di neraka jahanam. Maka rajin-rajinlah untuk hadir di tempat semacam ini. Dan tidak cukup kita yang datang, hendaknya saudara, anak-anak kita pun kita biasakan untuk menghadiri tempat semacam ini. Tempat menjaga iman, tempat kita berbekal, tempat kita untuk mencari keselamatan
Hingga nanti kalau seorang hamba tersebut sudah mati dalam keadaan husnul khatimah, inilah hamba yang selamat. Baik, kita lanjutkan pembacaan hadis Riyadhus Shalihin. Kita masih di dalam bab ar-raja. Ar-raja itu memperbesar harapan kepada Allah yang Maha Kasih, memperbesar harapan kita kepada Allah yang Maha Kuasa, memperbesar harapan kita kepada Allah yang Maha Pengampun. Dan sungguh Allah sangat luas dengan pengampunannya, dan Allah sangat luas dengan rahmatnya, dan Allah Maha Kuasa untuk merubah kita. Sehingga mari kita menuju kepada Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Kasih, dan Zat yang memberi pengampunan kepada kita. Ketahuilah kita rindu kasih sayang Allah dalam setiap langkah-langkah kita. Dan kita juga rindu pengampunan Allah karena setiap saat kita bermaksiat. Dan ketahuilah kita pun juga ingin berubah. Dan ketahuilah yang Maha Kuasa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kembali kepada Allah adalah jalan satu-satunya. Jalan satu-satunya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperkuat keyakinan bahwasanya yang merubah adalah Allah, yang mengampuni adalah Allah. Sehingga tidak boleh ada di tempat ini setelah majelis ini ada orang yang putus asa karena dosa-dosanya. Tidak boleh ada orang yang berkecil hati karena permasalahannya. Dan tidak boleh ada orang gundah karena musibah yang Allah berikan kepadanya. Sekarang kita perlu dan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menata hati kita. Dan bagi ahli iman yang sadar akan keimanannya, bagi ahli iman yang menyadari keimanannya dengan hati, maka ketahuilah bahwasanya yang namanya musibah pun akan dirasakan sebagai sebuah kenikmatan. Karena dia tahu bahwasanya Allah tidak akan menimpakan musibah kepada hambanya kecuali akan diganti kemuliaan nanti di akhirat. Begitu juga kalau mendapatkan kenikmatan dirasakan sebagai kenikmatan lalu berharap semoga kenikmatan ini adalah muqaddimah kenikmatan nanti di akhirat. Nah, ini hatinya seorang yang beriman. Dan harapan di sini macam-macam. Harapan pengampunan, harapan kasih sayang, harapan perubahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru setelah kita berharap besar kepada Allah, kita menempuh usaha-usaha lahir dengan sesama manusia, berhubungan baik dengan sesama manusia. Karena murka Allah pun kadang terjadi karena urusan kita dengan sesama manusia. Di saat kita tidak baik dengan ibunda kita, di saat kita tidak baik dengan pasangan kita, di saat kita tidak baik dengan anak kita, di saat kita tidak baik dengan tetangga kita, maka itu akan mengundang murka Allah biarpun urusan dengan sesama manusia. Tapi ingat, tidak boleh putus asa semuanya. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masih di bab harapan. Hadis diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Sayyidina Umar ibn Khattab. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad bersabda, yudnal mu'minu yaumal qiyamati min rabbih. Nanti di hari kiamat seorang mukmin itu didekatkan kepada Tuhannya, didekatkan kepada Allah. Ingat, kalau kalimat dekat jika dihubungkan dengan Allah, jika kalimat dekat dinisbatkan kepada Allah, jangan berangan-angan kalau itu adalah dekat jasad kita dengan zat Allah. Ya. Sebab Allah bukan terdiri dari materi, akan tapi Allah Maha Ada. Bukan digambarkan seperti dekatnya seorang rakyat kepada raja yang berhadapan-hadapan. Itu masuk bab tajsim, mengatakan Allah bertempat. Jadi kalau sudah kedekatan Allah ini kedekatan maknawi,
Allah dekat dengan rahmatnya, Allah dekat dengan nikmatnya, Allah dekat dengan pengampunannya, Allah dekat dengan karunia-Nya. Dan di sini makna Allah dekatkan artinya diberi oleh Allah segala kebaikan di surga. Allah mendekatkan hamba tersebut kepadanya. Jadi seorang hamba didekatkan kepada Allah. Hatta yadu'a kanafahu alaihi. Sehingga akan diletakkan satir yang ada. Maksudnya tidak ada hijab lagi. Sehingga nanti ada pembahasan ahli iman nanti di akhirat bisa melihat Allah. Dan kalau sudah disebut melihat Allah, jangan berkata kita berhadap-hadapan. Kita melihat Allah dengan cara wallahu a'lam bishawab. Hukum dunia sudah tidak berlaku lagi. Sebab kalau hukum di dunia melihat itu harus hadap-hadapan. Ada gunung di sana, ada mata di sini. Sehingga gunung yang kita lihat mengambil posisi berhadapan dengan kita, baru kita bisa lihat. Artinya di saat mengambil posisi, gunung tersebut butuh kepada tempat. Jangan disamakan ini dengan Allah. Kalau kita melihat Allah, ketahuilah dengan cara apa? Wallahu a'lam bishawab. Jangan digambarkan kalau kita melihat Allah, nanti lalu berhadapan dengan Allah di sana. Aku ada di sini, aku melihat Allah. Bukan seperti itu. Dan kenikmatan yang paling luar biasa besar nanti di surga, para ahli surga itu di saat melihat Allah. Itulah akidah ahli sunnati wal jamaati. Berbeda dengan kaum Mu'tazilah yang mengingkari itu semuanya. Mereka tidak mengakui melihat Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita khusnudzon dengan kaum Mu'tazilah. Mereka mengatakan Allah tidak bisa dilihat di surga sekalipun. Tujuannya adalah untuk mensucikan Allah, membersihkan Allah dari bertempat. Semoga Allah memaafkan kaum Mu'tazilah. Akan tapi kita ahli sunnati wal jamaati berkeyakinan bahasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat. Di saat seperti itu seorang hamba sudah dibuka satir. Artinya Pak, sudah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Fayuqarrirahu bidzunubi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam bahasa kita, seorang bawahan mengangkat takrir kepada atasan lapor. Maksudnya Allah memaparkan. Yuqarriruhu bidzunubi, Allah memaparkan tentang dosanya. Hei hambaku, ini loh dosamu. Ata'rifu dzamba kada, wahai hambaku, ingat kamu dosa ini? Hai hambaku, ingat kamu dosa ini? Hai hambaku, ingat enggak kamu dosa ini? Diingatkan kita tentang dosa-dosa yang lalu. Fayaqulu rabb a'rif. Rabbi, wahai Tuhanku, a'rif. Ya Allah, aku sangat ingat itu dosa aku lakukan di sana, di kampung itu, dengan ini. Aku ingat ya Allah. Qala, Allah menjawab, fa inni qad satartuha alaika. Ketahuilah, dosa ini hanya aku yang tahu, sudah aku tutup darimu. Untukmu, sudah aku tutup dosa ini. Maksudnya apa? Sudah aku ampuni. Lihat. Di sini Allah melakukan yang demikian itu untuk memberi kenikmatan lebih. Sehingga senang, pertama dibikin kaget, ini loh dosamu, tapi sudah aku maafkan. Jadi ini adalah satu tarbiyah untuk mendidik. Dan kita pun demikian, kadang seorang anak tidak pernah mengerti tentang kesalahannya, dimaafkan pun tidak ngerti kalau dimaafkan, sehingga maaf pun tidak ada artinya bagi anak tersebut. Pernah melakukan kesalahan, kemudian seorang bapak memaafkan begitu saja, tidak sadar kalau dia pernah bersalah, maka mungkin sekali dia terjerumus dalam kesalahan tersebut. Akan tapi kalau diingatkan, nak, kamu dulu pernah bersalah, sudah aku maafkan, jangan sampai kau ulang lagi sayangku. Disebutkan agar tahu bahasanya dosa itu kalau seandainya tidak dimaafkan oleh Allah, begitu besarnya hukuman dari Allah. Sehingga kenikmatan di surga itu menjadi nikmat di atas kenikmatan. Kalau seandainya Allah tidak mengampuni, Allah, alangkah sengsaranya aku. Dipaparkan oleh Allah, ini loh dosamu wahai hambaku. Masih ingat kau? Ingat ya Allah, aku tahu itu dosa. Ketahuilah wahai hambaku, itu semua sudah aku ampuni. Aku tutup. Fid dunya, di dunia. Kamu masih ingat kamu dosa di sana? Iya ya Allah, tapi sudah aku ampuni di dunia. Wa na'firuha lakal yaum, di dunia sudah aku tutup. Lihat, dan sekarang pun aku ampuni engkau. Fa yu'ta sahifata hasanatihi, kemudian yang diberikan kepada orang tersebut hanya kebaikan-kebaikannya. Dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang setiap hari melakukan dosa ini kelak mendapatkan cerita ini. Allah mengampuni kita semuanya. Tapi ingat, pengampunan di akhirat nanti ada hubungannya dengan tobat di hari ini.
Pengampunan di akhirat kisah ini ada hubungannya waktu kita di dunia. Bagaimana agar dosa kita di dunia juga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita minta ditutup. Ighfir. Maghfirah itu penutup dosa. Maka banyak beristighfar kepada Allah, itu artinya kita minta ditutup dosa kita di dunia dan di akhirat. Sehingga kuncinya adalah saat ini. Agar kita mendapatkan cerita ini, kita semuanya berdosa. Kita melakukan kesalahan sesaat dengan mata kita, sesaat dengan telinga kita, sesaat dengan lidah kita, sesaat dengan anggota tubuh kita yang lainnya, dan itu semua dicatat dan tidak akan luput dari pengetahuan Allah. Enggak ada yang luput dari pengetahuan Allah, dan semua akan dipaparkan. Kalau Allah belum mengampuni akan diseksa seorang hamba. Akan tapi sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, semoga kita golongan hamba yang di saat melihat dosa kita ternyata Allah berfirman, sudah aku ampuni dosamu di dunia dan sekarang pun aku ampuni engkau. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena huwa satruhu wa rahmatuhu. Maksudnya Allah memberikan pengampunan. Jadi kalau Allah menampakkan kepada hambanya, Allah mendekatkan hambanya, lalu Allah tadi dikatakan yadok kanafahu, meletakkan tutup dosa, maksudnya menutup segala kesalahannya. Mohon maaf. Jadi Allah menutupi dosanya, rahmatnya. Jadi di akhirat nanti ada seorang hamba didatangkan oleh Allah, maksudnya Allah menutup, ditutupi dosamu sudah aku ampuni, gitu saja maknanya. Sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh nikmat yang luar biasa besar saat itu jika seorang hamba itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya, wa an Ibnu Mas'udin, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna rajulan, seorang laki-laki, asaba min imra'atin qublatan. Diceritakan bahwa ada salah satu seorang laki-laki, asaba min imra'atin, asaba menimpa, min imra'atin, dari seorang perempuan, qublatan, satu ciuman. Mohon maaf, ini subhanallah. Salah satu orang pernah melakukan satu dosa, yaitu mencium seorang wanita yang dia adalah bukan istrinya. Dikuasai oleh hawa nafsu, mencium, nanti bukan berzina, mencium seorang wanita. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu, dan bercerita, lihat, menceritakan kepada Nabi. Ini maknanya apa? Dia nyesel, bukan sekedar cerita bangga, aku kemarin mencium seorang perempuan, bukan begitu, bukan. Menceritakan kepada Nabi karena dia takut diseksa oleh Allah. Mencium seorang perempuan, dia melakukan satu dosa, mencium seorang wanita. Dia mengadu kepada Allah, mengadu kepada Rasulullah dengan harapan diberi bimbingan dan petunjuk agar dosa itu diampuni oleh Allah. Ini makna penyesalan. Fa'anzalallahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan, wa aqimis sholata tarafain nahar. Lakukan salat. Wa zulafa minal laili, lakukan salat di ujung, di sore dan di pagi. Jadi ujung siang itu ada ujungnya. Kalau pagi sama sore. Kemudian ditambah zulafa minal laili, dan menjelang waktu malam. Jadi hendaknya engkau melakukan salat. Intinya pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala apa? Yang pernah terpeleset, terjerumus dalam dosa. Dosa apapun, contohnya adalah satu orang laki-laki mencium seorang wanita. Pertama adalah menyesal, mengadulah, yang saat itu mengadu kepada Nabi SAW, akan tapi saat ini mengadunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dosa tersebut dan ingat besarnya hukuman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Lakukan ibadah salat. Maka dikatakan salat 5 waktu ini penghapus dosa kalau orang serius dalam salatnya. Tapi akan dihapus dosa tersebut jika orang itu ada penyesalan. Tadi ngadu kepada Nabi, nyesal. Bukan orang lalu ngentengin, wah dosa-dosa begitu, nyium sekali itu kan sholat bebres, rontok. Nyium sholat rontok, nyium sholat rontok. Itu merendahkan dosa. Tidak. Yang merendahkan dosa kecil, maka ketahuilah dosa kecil itu akan menjadi dosa besar. Maka hati-hati. Ada pembahasan tentang dosa kecil dan dosa besar. Termasuk ini dianggap sebagai dosa kecil. Dosa kecil itu ingat,
Pembahasan dosa kecil dan dosa besar itu dalam pembahasan pemilahan saja. Bukan di saat dinisbatkan kepada seseorang. Dosa kecil, ada dosa besar zina, ada dosa besar mabuk, ada dosa besar meninggalkan sholat. Ada memandang dosa kecil, itu dalam pembahasan. Tapi kalau dikembalikan kepada pelakunya, yang menjadikan dosa itu gede dan kecil adalah kesadaran hati. Biarpun itu dosa kecil yang katanya qublah ciuman, ataupun pandangan, tapi kalau orang itu merendahkan dosa, maka akan menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sebaliknya, biarpun dosa itu segede apapun, zina, mabuk dan seterusnya, akan tapi dia selalu menyesal dan meminta ampun kepada Allah, maka dosa itu akan mengecil, bahkan akan dihapus oleh Allah. Jadi berat kalau dosa dianggap kecil. Apalagi dosa gede dianggap kecil. Dosa kecil saja dianggap kecil jadi gede. Sehingga orang meremehkan dosa. Hari ini memandang yang haram, besok pagi diulang lagi, lusa diulang lagi. Dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Abdullah bin Abbas, la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau kau terus-menerus melakukannya. Biarpun dosa kecil katanya, tapi akan menjadi gede. Wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa gede kalau orang itu selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sebab kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba itu akan menghapus dosa-dosa. Subhanallah. Cuman yang harus jadi pertimbangan lagi itu kaidah kebaikan dan kejelekan. Kalau kebaikan yang kita lakukan itu masih ada aturannya, ikhlas, baru diterima oleh Allah. Kalau kebaikan yang kita lakukan dengan benar diterima oleh Allah, itulah yang menghapus dosa. Tapi kalau kesalahan, ada istilah saya ikhlas melakukan kesalahan itu. Jadi jangan orang ngentengin setiap kejelekan yang saya lakukan, lalu saya melakukan kebaikan, beres. Enak bener. Kebaikanmu mah pasti diterima, tapi kejelekanmu mah pasti diterima, tapi kebaikanmu? Nah, ini orang ngentengin. Sedang sholat, ada mau wudu, menghapus dosa, ini menghapus dosa. Jadi dosanya mah yakin dilakukan, tapi ibadahnya. Ini kadang-kadang orang salah bahwasanya wah kalau kita melakukan kejelekan kita langsung melakukan kebaikan nanti langsung dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kebaikan yang engkau lakukan dengan benar, dengan menghadap kepada Allah dengan ketulusan, itulah yang menghapus dosa-dosamu. Dosamu pasti diterima. Amal baikmu belum tentu diterima. Dosa yang pasti diterima maksudnya dicatat. Dan amal baik yang belum tentu ikhlas tidak akan bisa amal baik yang tidak ikhlas, tidak tulus, tidak akan bisa menghapus dosa-dosa tersebut. Maka ini ada pembahasan lain. Bagaimana kita beramal yang benar, kalau amal kita sudah diterima oleh Allah, maka itu akan menghapus dosa-dosa. Memang kita harus berharap. Ada dua hal yang menjadikan dosa itu semakin gede. Yang pertama adalah putus asa. Tidak pernah berharap kepada Allah pengampunan. Lalu mengatakan, aduh saya sudah terlanjur jelek, mau gimana lagi. Maka dosa itu akan menjadi semakin gede. Yang kedua adalah meremehkan dosa. Maka orang pun tidak akan mudah berhenti dari dosa. Tidak akan mudah berhenti dari dosa karena dia meremehkan dosa. Maka dua hal ini yang menjadikan dosa itu akan semakin gede. Sehingga dikatakan bahasanya Rasulullah pernah mengatakan kepada Siti ya Aisyah, iyyaki wa muhakkaratidz dzunubi. Awas Aisyah dari dosa-dosa kecil. Fa innahunna yajtami'na 'alal rajuli, sebab dosa-dosa kecil kalau sudah kumpul kepada seorang laki-laki terus hatta yuhlikna, sehingga pada akhirnya menghancurkan. Maka tidak boleh setelah ini dengar kalimat qublah ciuman lalu dosa kecil saya akan melakukan, ketahuilah dosa kecil yang menumpuk akan menjadi besar. Dan ketahuilah Nabi juga pernah mengingatkan bahwasanya hati itu akan menjadi kotor, itu bukan spontan karena dosa gede, akan tapi ketahuilah tu'radu fitnatu 'alal qalbi kal khasiri 'udan. Ketahuilah bahwasanya hati itu akan menjadi gelap. Itu gelapnya hati itu bagaimana? Kalau sudah hati gelap itu tidak senang ketaatan, mudah melakukan kemaksiatan, susah istighfar, susah untuk menangis dan seterusnya. Dan sehingga kalau sudah hati itu gelap, susah menerima kebaikan. Bagaimana hati itu menjadi gelap?
Disebutkan oleh Nabi Muhammad karena adanya fitnah. Dan fitnah itu adalah dosa. Bukan dosa gede, dosa kecil. Kalah hasir, jadi dosa itu akan nempel di hati. Kalah hasir seperti orang memintal tikar. Bagaimana orang membuat tikar tidak langsung digebiak selebar begitu. Jadi satu demi satu, satu demi satu, satu demi pintal begitu, disulam sampai menjadi besar. Dan begitu juga penutup hati itu. Dari kemaksiatan kita memandang yang haram hari ini, besok ngomong yang haram hari ini, besok, terus sehingga hati itu menjadi gelap. Subhanallah. Na'udzubillah. Kalau sudah hati gelap dengan dosa, petuah dan ceramah para ulama pun seperti dongeng. Tergagum dengan akalnya, tapi hatinya susah menerima. Ngaji setiap hari, tapi tidak ada perubahan. Karena hatinya adalah gelap. Karena penuh dengan kemaksiatan tersebut. Maka ini yang perlu diperhatikan. Hati merasakan dosa. Sehingga dikatakan bahwasanya dzambul mu'min. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dzambul mu'min itu kalau seorang beriman kepada Allah jika punya dosa, kajibalin fawqa ra'sih yakhafu ayyanzila alaihi. Seorang yang beriman itu kalau ingat dosanya itu seperti dibayangkan ada gunung di atas kepalanya yang mau jatuh. Jadi dia takut sekali kalau dengan dosa. Sehingga istighfarnya tidak pernah berhenti-berhenti. Mohon ampun kepada Allah, takut dosa itu tidak dihapus oleh Allah. Terus minta ampun kepada Allah. Tapi dzambul munafiki, orang munafik dengan dosanya, kadzubabin nazala fi anfihi fanafahu biyadihi akada. Jadi kalau orang munafik itu kalau punya dosa, itu dianggap seperti lalat saja, hanya nempel di hidungnya gini. Beres. Makanya ciri orang munafik adalah meremehkan dosa. Kalau ada orang berkata, oh, cobaan dosa kecil, itu munafik. Cobaan dosa kecil. Awas, hati-hati. Itu kan mencium tadi dosa kecil ya. Melihatkan dosa kecil. Cobaan kecil. Munafik. Sebab orang munafik menganggap dosa itu seperti lalat yang nempel di hidungnya, cuman dibeginikan saja kan habis. Wudhu pun beres, melakukan kebaikan beres. Lihat, kalau ada orang model seperti ini, kalau itu adalah kita, nyatakan aku adalah munafik. Kita tidak takut kepada Allah. Mana rasa malu kita kepada Allah? Melakukan dosa, tapi masih meremehkan dosa. Melakukan dosa masih meremehkan dosa. Bahkan mungkin tidak sadar kalau dia itu berdosa. Sehingga dosa yang sangat dosa adalah pelaku dosa tidak pernah merasa dosa. Itu musibah besar. Baik, ingat, Allah Maha Pengampun. Tapi untuk sampai kepada pengampunan Allah pun kita harus sadar kalau itu adalah dosa. Dan termasuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, langkah kita ke sini pun menjadi sebab pengampunan dosa-dosa kita. Sadari, Masya Allah, dikatakan penuntut ilmu di saat melangkah. Penuntut ilmu di saat melangkah menuju tempat ilmu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni langkah-langkah kita. Akan tapi sadari, makanya dalam perjalanan kita itu sering-seringlah kita merenungi dosa kita. Hari ini mataku melihat yang haram, hari ini telingaku dengar yang haram, hari ini. Dosa-dosa sering kita lintaskan di hati kita, lalu timbul penyesalan, istighfar, astagfirullah, ingat. Maka langkah-langkah dan kebaikan yang kita lakukan akan menghapus dosa tersebut. Tetapi orang yang tidak pernah merasa dan menyesal dengan dosa, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah. Orang datang kepada Nabi dalam kisah tersebut. Datang itu ngapain? Nyesel ya. Ya pengen diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala ar-rajulu. Laki-laki tersebut di saat mendengar kabar dari Nabi, dia telah melakukan satu dosa, kemudian Nabi mengatakan salat yang kau lakukan akan menghapus dosamu. Turun ayat suci Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa akan menghapus dosamu salat yang kau lakukan. Di pagi dan sore dan di tengah malam. Kemudian laki-laki tersebut berkata, "Alihada ya Rasulullah, apakah ini hanya untuk saya? Apakah ini khusus untuk saya ya Rasulullah?" Nabi Muhammad menjawab, "Qala li jami ummati kullihim," untuk umatku semua termasuk yang ada di sini saat ini. Allah. Jadi pengampunan dari Allah adalah mudah. Kalau orang sadar dengan melakukan salat, melakukan kebaikan, Allah akan mengampuni dosa kita. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Wa Anas radhiyallahu anhu, hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah salawat kepada Rasulullah. Jangan menjadi orang pelit mendengar Nabi disebut tidak pernah berselawat. Nanti tidak ditoleh oleh Nabi. Faqala, kemudian berkata orang tersebut, ya Rasulullah, asabtu haddan. Seorang laki-laki dia datang kepada Rasulullah kemudian berkata, ya Rasulullah, asabtu haddan. Aku melakukan satu dosa haddan yang harus kau hukum. Yang harus ada hukumannya. Had di sini bukan had syar'i yang selama ini kita dengar seperti haddul qadhf, dicambuk, haddul zina, bukan. Had di sini adalah satu dosa yang harus dihukum, takzir. Ya Rasulullah, aku melakukan satu dosa yang harus dihukum aku. Fa'akimhu alayya, maka tegakkan hukum itu kepadaku agar aku dihapus dosaku oleh Allah. Jadi para sahabat Nabi lebih penting akhirat daripada dunia. Bahkan kisah Ma'is, ada contoh. Pada zaman sahabat Nabi ada seorang sahabat yang terpeleset dalam zina. Minta ditegakkan hukum hingga dirajam sampai mati. Dia minta dengan kerelaan. Karena apa? Bagi mereka neraka lebih mengerikan daripada siksa di dunia. Biarpun kalau sudah memang ada pendidikan bahwasanya kalau dosa kepada Allah seperti zina, mabuk dan yang lainnya, dosa kepada Allah hendaknya ditutup dan ditutup. Sehingga kisah Ma'is yang ngadep kepada Allah, kepada Rasulullah pun tidak langsung ditanggapi oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, inni halaktu wa qad zanaitu fatahhirni ya Rasulullah. Aku terjerumus, aku pernah berzina, sucikan aku ya Rasulullah. Nabi tidak langsung menerima. Nabi malah mengalihkan, la'allaka lamasta, mungkin kamu hanya menyentuh saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukan. La'allaka qabbalta, mungkin kamu mencium saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. Nabi mengatakan la'allaka fakhatta, mungkin tidak sampai masuk. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. Baru yang keempat Nabi menegakkan hukum. Artinya apa? Kalau dosa kepada Allah hendaknya ditutup. Tapi yang jadi contoh dari sahabat Nabi itu penyesalan mereka. Mereka lebih senang kalau dihukum di dunia daripada dihukum di akhirat. Dan kemudahan dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Lihat ini, ada orang melakukan dosa. Nabi berkata, dia minta kepada Rasulullah, fa'akimhu alayya ya Allah, hukum saya. Dan dosa ini adalah bukan dosa zina dan sebagainya, adalah dosa, katakan dosa kecil, mungkin pandangannya yang jelalatan atau keblah tadi, ciuman tadi. Dia minta fa'akimhu alayya ya Allah, ya Rasulullah, hukumku, hukum aku ya Rasulullah, agar aku tidak dihukum nanti di akhirat oleh Allah. Wa hadaratis salatu, Nabi diam, membiarkan. Lalu membiarkan orang tersebut masuk salat. Waktu salat masuk, fa shalla ma'a Rasulillah, kemudian laki-laki tersebut yang pernah merasa melakukan berdosa salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadha as-salata, setelah selesai melakukan salat, qala, berkata, ya Rasulullah, inni asabtu hadda, masih ngomong lagi. Ya Rasulullah, aku melakukan dosa yang harus dihukum, maka hukum aku ya Rasulullah. Fa'akim fiyya kitab Allah, maka tegakkan kepadaku dengan kitab Allah. Maksudnya tegakkan hukum kepadaku ya Rasulullah. Masih nekat, dia pengen diampuni oleh Allah. Diajak sholat, dia belum mengerti kalau sholat itu menghapus. Dia masih berkata, ya Rasulullah, aku ingin diampuni oleh Allah, tegakkan hukum kepadaku. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, hal hadarta ma'ana sholata, kau sudah melakukan sholat denganku kan? Qala na'am, iya ya Rasulullah, tadi aku sholat bersamamu ya Rasulullah. Qala qad ghufira laka, Allah telah mengampuni dosamu. Begitu mudahnya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaihi, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah ini salat yang dilakukan oleh seorang hamba dengan kekhusyuan dan dibarengi dengan penyesalan dosa, itu menghapus dosa. Makanya yang perlu dibenahi, yang perlu ditegaskan adalah sadar kita akan dosa. Maka sering-seringlah merenung dosa-dosa, memohon ampun kepada Allah, maka salat yang kita lakukan akan menghapus dosa-dosa tersebut. Segala bentuk kesalahan, kecuali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus dalam langkah-langkah kita merenungi dosa-dosa. Kalau seandainya dicabut nyawaku, belum diampuni dosaku oleh Allah, alangkah sengsaranya aku di alam barzah nanti.
Jangan ada yang meremehkan dosa. Wa qalu asabtu hadda. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mensyarahi lafaz wa asabtu hadda. Aku menimpa had. Maksudnya apa? Maksiatan. Tujibul ta'zira. Maksiatan tujibu ta'zira. Maksudnya apa? Laki-laki tersebut melakukan satu kemaksiatan yang harus dihukum. Jadi ada kemaksiatan yang harus dihukum. Ditakzir di dunia. Walisal muradu al-hadda syar'iyyah, bukan maksudnya had syar'i seperti haddul qadhaf, hukum mencambuk bagi orang yang menuduh zina, atau hadduz zina, atau hukum cambuk bagi pelaku zina dan seterusnya. Kahaddiz zina seperti hukuman zina atau khamr karena minuman keras wa ghairihi dan yang lainnya. Fa inna hadhil hudud, sebab kalau had hukuman karena minuman keras, karena zina la tasqutu bi sholati, tidak cukup dengan salat. Ingat, dosa-dosa gede seperti zina, seperti minuman keras tidak akan dihapus oleh Allah cukup dengan solat-solat yang dilakukannya. Akan tapi harus ada tobat khusus meninggalkan dosa tersebut, kemudian ada penyesalan yang dibarengi dengan tetesan air mata rasa takut hukuman Allah, maka itu yang akan menghapus dosa zina, dosa minuman keras, sebanyak apapun dosa yang dilakukan. Kalau dia menghadap kepada Allah, Allah maha luas dengan pengampunannya. Tapi syaratnya menyesal, dan tidak perlu diceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Ini ingat, kami selalu ingatkan ini. Yang pernah kepleset dalam zina, biar saja itu antara dirimu dengan Allah. Berperanlah sebagai wanita soleh dengan laki-laki soleh yang tidak pernah kenal dunia itu sama sekali. Tutup masa lalu itu, karena Allah akan menutup kalau kita bisa menutup masa lalu itu. Tapi dasar orang dungu, dosa yang dilakukan pada masa lalu sudah ditutup oleh Allah, dibongkar. Itulah orang dungu. Allah maha pengampun, maka tutup segala dosa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yajuzul imami tarkuha, kalau hukum zina dan sebagainya, asalkan sudah masuk ke imam, ke seorang hakim, maka harus ditegakkan. Tapi kalau belum, tidak dianjurkan bagi siapapun pelaku zina atau minuman keras lalu ngadu ke mahkamah, ke hakim, lalu berkata tolong hukum cambuk saya, enggak dianjurkan. Tapi justru dianjurkan disimpan. Seperti dosa zina itu misalnya, sering kami ingatkan, kalau ada seorang hamba yang kepleset dalam zina, maka tidak perlu ngaju ke mahkamah minta untuk dicambuk atau dirajam. Justru sunnahnya ditutup, minta ampun kepada Allah. Cukup menangis, menyesal, sudah cukup, nggak usah pakai cambuk. Kecuali memang sudah ditangkap oleh 4 saksi, maju ke mahkamah, saksinya nggak bisa dielak itu. Seorang pemabuk sempoyongan ditangkap oleh mahkamah, oleh hakim, oleh seorang yang bertugas, maka harus ditegakkan hukum kepadanya. Tapi jika tersembunyi, tidak ada yang tahu, cukuplah ngadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita cerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Banyak wanita dungu, laki-laki dungu. Sampai dikatakan, kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Semua umatku itu aman-aman saja. Kecuali dia yang bodoh dulu, yang terang-terangan dalam maksiat, dalam zina, dalam riwayat itu. Wirayat fi riwayatin bizina. Gimana orang terang-terangan dalam zina? Adakah orang zina di perempatan jalan? Adakah orang zina di alun-alun? Tidak ada orang melakukan itu semuanya. Akan tapi yang dikatakan si dungu itu adalah orang yang enggak selamat, orang yang melakukan di malam hari, esok harinya cerita. Maknanya apa? Hendaknya dosa-dosa semacam itu ditutup dan ditutup. Sebab kalau dibongkar, rusak, susah untuk tobat. Saudaranya pun jadi jijik dengannya, istrinya jijik dengannya, suaminya jijik dengannya, anaknya jijik dengannya, sehingga dia susah untuk tobat dan manusia memandang jelek kepadanya. Lihat indahnya kasih sayang Allah. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Tutup. Tutup, jangan ceritakan kepada siapa manusia. Yang lalu biar berlalu, Allah maha pengampun. Tapi ingat, nyesal. Kemudian hadis selanjutnya. Wa anhu qala. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan sebab-sebab pengampunan. Tadi sholat sebab diampuni dosa-dosa kecil kita. Tentunya dengan syarat sadar. Dosa gede mah lain kisahnya. Dosa-dosa kecil, pandangan kita jelalatan sana sini. Astagfirullah. Ya, maklum ngelihat aurat,
Tapi kalau setiap hari terus-menerus jadi gede dosa itu. Wa anhu qala, dari Sayyidina Anas qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, ini termasuk sebab diampuni dosa kita. Innallaha la yarda, sungguh akan ridho, anil abdi, kepada hambanya, ayyakulal aklata, jika makan satu makanan. Jika ada seorang hamba makan satu makanan, fayahmadu alaiha, kemudian memuji Allah atas makanan yang dimakannya tadi. Setelah kita makan lalu mengucapkan alhamdulillah, subhanallah. Aw yashrabu syarbata, atau minum satu teguhan minuman, fayahmaduhu alaiha, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Menjadi Allah ridho. Tapi susah mengucapkan alhamdulillah. Ada lagi enggak? Loh, kok ada lagi? Bilang alhamdulillah dulu baru ngomong ada lagi. Atau oh enak. Bagus mengatakan enak, harus kita maknai alhamdulillah. Makan makanan yang enak selagi itu masih halal. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib minum minuman dingin. Sehingga menurut para kekasih Allah itu minum minuman seger dingin itu tidak terpuji. Bisa menjadikan orang lalai. Ternyata Imam Ali minum minuman dingin. Apakah Imam Ali melanggar kemuliaan? Ternyata Imam Ali punya niat. Nah ini kita ikut madhabnya Imam Ali. Imam Ali minum air dingin. Ya Imam Ali, kau minum air dingin? Ya, aku minum air dingin untuk mengeluarkan rasa syukur dari hatiku atas nikmatnya air dingin. Oh, ini. Jadi makan yang enak nggak apa-apa, asalkan halal, bukan berfoya-foya, bukan berlebihan, nikmati. Air dingin, air ini apa-apa, minum. Li astakhrija asyukra min qalbi, untuk aku mengeluarkan rasa syukur dari hatiku. Sehingga minum air hangat juga begitu. Oh enaknya, alhamdulillah, Allah ridha kepada kita. Kalau Allah ridha itu maknanya apa? Allah ngampuni. Dosa kita akan dihapus oleh Allah. Begitu mudahnya. Maka biasakan dengan Allah. Mau minum baca bis, setelah makan baca alhamdulillah. Itu kan anak TK. Masa anak TK toh yang begitu ibunya mah enggak, minum langsung, gimana minum? Mana bismillahnya? Masalah naik TK pakai bismillah, ibunya enggak. Nah. Al-aklatu bi fathil hamzati, maksudnya apa? Al-aklatu dengan fathah hamzah, ya al-marrah al-wahidah, satu suapan, satu makanan, satu kali makan. Marrah wazan, fa'lah itu untuk marrah, untuk makna sekali. Minal akli kal ghadwati wal ashwati, seperti sekali makan siang, sekali makan malam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis satu lagi. Wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, hadis diriwayatkan dari Sayyidina Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, ini berita dari Rasulullah. Rasulullah memberikan kabar gembira kepada kita, innallaha ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, yabsutu yadahu, menghamparkan tangannya. Ingat kalau sudah disebut tangan Allah, jangan tergambar tangan seperti ini. Itu namanya tatsim, syirik. Maksud Allah membentangkan yadahu, Allah membentangkan tangannya, artinya apa? Karunia. Jadi ada istilah dalam Al-Quran seperti itu. Jangan ada yang berkata dalam Al-Quran tidak ada majas keindahan dalam bahasa Arab. Seperti dalam bahasa kita, kalau orang ringan tangan, apa itu ringan tangan? Hah? Suka membantu atau suka nempeleng? Hah? Suka nempeleng? Kalau suka bantu apa? Nah ini, ayo, yang mana ini? Baik, kalau ada kalimat ringan tangan, waduh orang ini ringan tangan. Ibu paham enggak? Apakah langsung berapa kilo? Nah, ini orang gila. Orang nggak ngerti kalimat indah itu. Oh orang ini ringan tangan, suka nggak perlu. Oh ringan tangan, berapa on? Wah ini orang nggak pernah belajar bahasa Indonesia ini. Makanya kalau ada orang baca Al-Quran, ada kalimat baca hadis Nabi, nggak ngerti makna ini, ngingkari majas.
Biarpun katanya alim, aneh. Bahasa Arab indahnya dalam majazat. Majaz bukan dusta, tapi keindahan dalam berbahasa. Ada tangan Allah, Allah membentangkan tangannya. Maknanya apa? Karunia. Lama orang itu tidak kelihatan batang hidungnya. Maksudnya apa sih? Oh, hidungnya. Yes. Urusan itu ada di tanganku. Mana? Ini orang sakit dengan anti majas itu. Ini sehingga orang anti majas itu menjadi anti takwil. Kalau sudah anti takwil, pengen ahli jadi ahli tauhid, kita akan menetapkan apa yang Allah tetapkan. Allah punya tangan begini, Allah itu musibah. Kalau sudah disebut tangan Allah, beri makna bahasanya agar kita tidak masuk kepada bab tajsim. Tangan Allah di sini adalah karunia. Yabsud bil laili. Lah, yabsud membentangkan tangannya, memberikan karunia, maksudnya Allah mengobral pengampunannya. Dalam riwayat lain, hal min mustafirin fa'aghfirullah. Siapa yang minta ampun kepada aku akan aku ampun. Itu loh bentangan tangan Allah. Bilaili di malam hari. Jadi kalau malam hari Allah membentangkan tangannya, maksudnya Allah apa? Allah membuka pintu maaf selebar-lebarnya, liyatuba, agar mau bertobat musi'un nahari, orang yang berbuat salah di siang hari. Subhanallah. Jadi kelakuan kesalahan kita di siang hari ini sudah disiapkan oleh Allah di malam harinya dengan pengampunan Maha Kasih Allah. Cuman kita mau atau tidak menghadap pengampunan Allah. Ini yang menjadi masalah. Sudah disiapkan oleh Allah. Cuman kebodohan kita kadang kita tidak mau ngambil itu semuanya. Kita tidak mau menerima karunia Allah. Pengampunan Allah kita tidak mau. Buktinya apa? Malam hari pun tidak pernah kita gunakan untuk menyesali siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahari, dan siang hari Allah pun membentangkan. Membentangkan tangannya maknanya Allah membuka pintu maaf. Liyatuba musi'al laili, agar bertobat orang yang berbuat salah di malam hari. Hatta tatul asyamsu, sampai terbit matahari dari min maghribiha, dari arah barat. Jadi semua dosa akan diampuni oleh Allah, kecuali apa? Kalau sudah matahari terbit dari barat, maka tidak ada lagi maaf dari Allah. Jadi istighfar yang tidak berguna kapan? Kalau sudah yugharghir, nyawa di atas di dalam tenggorokan, sudah mau dicabut bilang ampun, ampun, tidak diampuni oleh Allah. Atau di saat matahari sudah terbit dari barat, maka istighfar orang tidak berguna lagi. Dan memang saat itu orang pada istighfar, orang ketakutan luar biasa. Bagaimana matahari yang biasanya terbit dari ufuk timur, tak tahunya terbit dari barat. Orang pada ketakutan karena apa? Semuanya sadar, yang kafir pun ngerti ini adalah sesuatu yang dahsyat. Iman, istighfar yang tidak berguna lagi. Maka mumpung matahari masih terbit dari timur, ayo kita banyak istighfar. Jangan sampai kita dikagetkan matahari dari timur tidak muncul lagi, muncul dari barat tidak ada lagi. Atau lihat ada kiamat yang tiba pada diri kita, yaitu yugharghir. Ada nyawa sudah di tenggorokan kita, maka saat itu tidak akan diampuni lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah kemurahan-kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ambil kemurahan Allah. Siapapun yang pernah merasa berdosa, segera kembali kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Jangan ada yang putus asa. Sesali dan sesali hadapkan salah-salah kita kepada Allah. Dosa kita kepada Allah sebesar apapun, segede apapun. Akan tapi ketahuilah bahwa pengampunan Allah lebih gede daripada dosa kita. Tapi syaratnya, ayo kita biasa menyesal. Dan sadar akan dosa. Terus adukan kepada Allah. Adukan kepada Allah. Adukan kepada Allah. Allah akan membentangkan tangannya untuk kita. Tangan pengampunannya. Allah akan memaafkan kita semuanya. Inilah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tentang harapan. Harus kita besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, Tuhan kita adalah sama Tuhannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tuhan kita adalah sama Tuhannya Sayyidina Utsman bin Affan. Tuhan kita sama Tuhannya Malik bin Dinar. Artinya apa? Orang yang baik ditingkatkan kebaikannya. Ada orang yang ahli maksiat, Malik bin Dinar dirubah oleh Allah menjadi hamba yang mulia. Malik bin Dinar menjadi kekasih Allah. Allah pun bisa merubah kita. Tinggal kita mau tidak menuju perubahan tersebut. Ayo kita menghadap kepada Allah setiap saat, setiap detik. Dengan permohonan pengampunan kepada Allah. Ketahuilah, Allah Maha Pengampun. Jangan ada yang putus asa. Wallahu a'lam bishawab.